Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid Darut Taqwa Selamat Serba Sukabumi dalam kajian rutin ya setiap Sabtu pekan pertama, kedua dan ketiga yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita semua Al-Ustadz Didik Gelar Permana Hafizahullah Ta'ala, dan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada para sahabat taman surga, ikhwan maupun akhwat yang telah hadir di masjid yang insya Allah berkah ini. Semoga kehadiran kita semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Sebelum itu, syukran jazakumullah khairan kepada sahabat taman surga, para muhsinin yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan taman surga. Salah satunya kajian rutin ini ya. Semoga Allah membalas kebaikan dari para muslimin dan sahabat taman surga semuanya. Sebelum masuk ke acara inti, diingatkan kembali bagi akhwat yang ingin bertanya atau nanti ada pertanyaan dari Ustadz, langsung di WhatsApp saja nomor Ami Mansur ya. Aku admin Taman Surga di 081613701111. Sekali lagi 081613701111. Silakan untuk nanti sahabat Taman Surga akhwat yang ingin bertanya atau nanti menjawab pertanyaan, silakan langsung jatuh saja nomor tersebut. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke acara inti, yaitu tausiah yang akan dipaparkan atau dijelaskan, dan nanti ada pertanyaan tentang judul mungkinnya, silahkan diingat-ingat lagi para sahabat taman surga, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Didik Gelar Permana BAME Hafizahullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, kita berkumpul di salah satu rumah di antara rumah Allah sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejatinya di majelis ilmu seperti ini kita akan mendengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala atau sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada orang yang berkumpul di majelis ilmu di salah satu rumah di antara rumah Allah, ini merupakan bukti keimanannya kepada kedua hal tersebut, yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah." Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia mendirikan salat, menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema kajian mengenai kisah dari salah satu putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, ada yang tahu berapa jumlah putra putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Silakan. Ya, silakan sahabat taman surga yang ingin menjawab, ikhwan maupun akhwat, berapa jumlah putra dan putri ya totalnya, putra dan putri Nabi Muhammad SAW. Ikhwan langsung saja angkat tangannya.
Hanya jumlahnya ya Ustaz ya, angka saja ya. Iya. Kalau misalkan bisa menjelaskan sama putranya berapa, putrinya berapa itu lebih mantap insya Allah. Akhwat, ini ada yang menjawab Ustaz. Ya. Bentar. 9 katanya Ustaz? 9. Soalnya kebanyakan. Kebanyakan ya. Berarti masih belum tepat. Ada juga yang dari Ikhwan. Berapa? 7. Saya enggak apa-apa. 7 bisa. Ya, 7. Silakan. Kan Ustaz mau Ustaz yang mana? Silakan. Ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. 7 ya. Kalau semua disertai dengan anak yang berasal dari budak, ya, Qibtiyah, Maria Qibtiyah, itu jadi 7. Tapi kalau dari hanya Khadijah saja, berapa? Kalau hanya dari Khadijah saja, 6 ya. berapa? Ya, 6. berapa? 6 Ustaz. 6. Masya Allah. Aduh. Nanti aja Ustaz. Enggak apa-apa saya. Alhamdulillah. Iya. Jadi 6 ya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan 6 yang 6 itu aja dulu? Ya. Ini putra Rasulullah. Berarti saudara-saudari kita. Ya. Wa ummahatuhu. Ya. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kita. Ya, coba jawab. Barangkali ada yang mau jawab ya, silakan. Di Nama-nama Ustaz. nama-namanya. Ya, silakan. Sahabat teman surga akhwat yang tahu nama-nama putra dan putri Nabi Muhammad SAW. Oh, ini ada yang mengetik Ustaz. Ya, ditunggu ya. Ini Ustaz. Ya, Yang pertama ada Al-Qasim, ya, Zainab, ya, Ruqayyah, ya, Fatimah, Ummu Kulsum, ya. Abdullah dan Ibrahim. Iya, kalau 7 benar aja. 7. Ya, sempurna. Betul, Insya Allah. Nanti bisa diambil hadiahnya di Ummu Mikail atau Teh Kiki ya. Silahkan nanti diambil. Jadi usahakan dihafal ya. Yang satu Ibrahim ini dari istri Nabi ya, atau dari budak ya, dari budak Maria Qibtiyah. Yang 6 ini dari Khadijah. Yang paling besar dan yang paling kecil laki-laki. Ya, Al-Qasim dan Abdullah. Kemudian nanti ada Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, Fatimah, dan sebelumnya Zainab. Ya, jadi 4 akhwat, 4 perempuan, 2 laki-laki, plus Ibrahim yang dari tadi Maria Qibtiyah. Jadi berapa totalnya? 7. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya dihafal, Pak. Yang sampai pemain Bayern Munchen hafal ya. Main Manchester United hafal, tapi nama anak-anak Rasulullah enggak hafal. Jadi ya hendaknya di tambah lagi semangatnya untuk menghafal nama-nama keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Zainab bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Zainab ini nama yang istimewa. Ya, kenapa? Salah satu putri Nabi SAW namanya Zainab. Dan 2 dari istri Rasulullah SAW namanya juga Zainab. Nah, siapa 2 istri Nabi yang namanya Zainab? Zainab apa? Berarti kalau istri Nabi statusnya apa kita? Ibu. Ibu kita. Ya jangan takut kita nggak kenal sama ibu kita ya. Ya, Zainab apa dan Zainab apa? Ya, ada, silakan boleh. Baik, silakan. Sahabat teman surga yang tahu ada 2 istri Rasulullah SAW yang bernama Zainab. Nah, ini Zainab siapa ini 2 istri ini? Biasanya suka ada bintinya, Ustaz ya? Iya, pakai bintu. Nah, Atau binti.
Ada barangkali apa? Yang apa juga? Kalau ada yang tahu? Belum ya? Belum. Ya, berarti dijawab saja ya sama sama admin. Ya, Zainab bintu Jahsh ya yang dinikahi oleh Nabi SAW dalam satu peperangan yang mana Zainab bintu Jahsh ini adalah keturunan Yahudi, pembesar Yahudi. Satu lagi Zainab bintu Huzaimah yaitu Ummul Masakin yang dikenal dengan Ummul Masakin. Ya, ini dua Zainab. Maka Zainab ini nama yang istimewa. Ya, bukan Zainab saingan Sarah ya. Antum tahu Zainab saingan Sarah? Dua ya. Bukan, tapi ini Zainab. Kenapa istimewa? Karena dua ibunda kita namanya Zainab dan salah satu anaknya namanya Zainab. Maka kalau ada di antara kita yang mau ya mendapatkan anak, maka bagus namanya Zainab. Bagus namanya Zainab. Nah, kita akan bercerita tentang ya kisah pernikahan Zainab, yang mana Zainab ini ketika Al-Qasim meninggal, maka Zainab posisinya menjadi anak tertua. Karena urutannya Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, kemudian terakhir Abdullah. Ya, maka Zainab ketika itu harus berfungsi sebagai ibu yang kedua. Walaupun Khadijah masih ada, tapi yang namanya anak pertama biasanya harus diperbantukan mengasuh, ya tidak? Ya, jadi ketika Fatimah masih kecil, itu posisinya seperti anak bagi Zainab, ditimbang sama Zainab dan seterusnya. Oleh karenanya, kondisi ini menjadikan Zainab dewasa. Sehingga apa? 9 tahun Zainab sudah dinikahkan. Jadi zaman dulu usia 9 tahun sudah menikah itu biasa saja. Ya, tidak hanya seperti zaman sekarang, ya kan? Terakhir siapa yang abang siapa itu yang menikah dengan usia 12 tahun rame. Ya, padahal itu sebenarnya biasa saja. Rasulullah pun menikah dengan Aisyah, usianya berapa Aisyah? Ya, 6 tahun. Ya, berkumpul hidup bersama di usia 9 tahun. Kenapa? Karena memang anak-anak di zaman itu memang biasa bekerja, ya, membantu, mencuci, nyetrika nggak? Kurang tahu Ustaz. Ya, Zainab bintu Rasulullah ketika itu nyetrika nggak kira-kira? Kurang tahu. Nggak ada nyetrika, ya belum ada setrika. Ya kan? Ngepel pun bisa jadi belum ada, karena belum ada keramik, yang masih tanah bawahnya. Ya, maka kondisi sebagai anak terbesar yang hidup ketika itu menjadikan Zainab cepat dewasa. Sehingga 9 tahun sudah dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Ia menikah dengan anaknya Hala. Hala itu adik dari Khadijah. Berarti Zainab menikah dengan siapa? Sepupunya, beliau anak dari Hala yang bernama Abul As. Zainab menikah dengan seorang yang namanya Abul As. Sepupunya Zainab adalah Abul As. Ya. Maka ya, menikah di usia muda ketika itu bukan merupakan sesuatu yang aneh. Oleh karenanya kalau kita lihat, misalkan kita punya anak, kata dia, Bah, Tadi nanti kalau saya lulus SMA saya mau nikah ya, silakan saja. Kalau memang dia mau bertanggung jawab, ya. Kalau memang dia mau bertanggung jawab, kamu siap, dia nanti memberikan nafkah, kamu harus cari uang, kamu. Kalau dia siap maka tidak masalah. Ya, apalagi kalau sudah kuliah. Ya, kecuali kalau memang kuliahnya beasiswa, ya, terkadang itu tidak memungkinkan. Ya, maka Zainab menikah dengan Abul As. Menikah dengan kehidupan biasa. Kemudian ujian datang.
ketika Rasulullah SAW di usia yang 40 tahun turun firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sebagai wahyu permulaan beliau sebagai nabi. Kemudian beberapa saat kemudian turun surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, banyak engkau berikan peringatan. Ini sebagai perintah Allah kepada Nabi untuk berdakwah. Dengan ayat ini Nabi diutus sebagai Rasul. Ya, maka Nabi pun berdakwah, mulai mendakwahkan, sehingga anak-anaknya semua masuk Islam. Ya. Semua anaknya, berarti berapa yang ditinggal pada? Yang dua anak Nabi itu meninggalnya ketika kecil. Abdullah dan Al-Qasim meninggalnya ketika kecil. 4 itu meninggalnya sudah dewasa. Ya, maka 4 orang ini masuk ke dalam Islam. Nah, disinilah mulai ujian bagi kehidupan Zainab. Ya. Zainab setelah dia masuk Islam, dia tawarkan suaminya Abul As untuk masuk Islam. Namun apa yang terjadi? Abul As menolak. Abul As tidak mau masuk ke dalam Islam. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya hidayah itu bukan di tangan kita. Allah berfirman di 2 ayat yang seolah-olah ayat itu bertentangan. Ayat yang pertama Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Rasul tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau senangi. Oleh karenanya Abu Thalib meninggal di atas kekafiran. Namun di ayat lain Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar akan menjadi petunjuk kepada jalan yang lurus. Bagaimana cara menggabungkan 2 ayat ini? Ada yang bisa jawab? Bagaimana cara menggabungkan ayat yang pertama yang diadakan hidayah dari Rasulullah, ayat yang kedua Rasulullah pasti memberikan hidayah. Ya, silakan. Ada yang tahu? Tahu dulu semua kan ya. Ya, hidayah ada 2 jenis. Hidayah apa? Hidayatul taufiq dan hidayatul irsyad. Ada hidayah yang sifatnya amalan dan ada hidayah yang sifatnya pengetahuan saja. Yang ada pada Rasulullah adalah hidayah yang sifatnya pengetahuan. Beliau hanya bisa menjelaskan ilmu. Adapun orang itu mengamalkan, orang itu masuk Islam, orang itu menerima keimanan, itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu Abul As tidak mau masuk Islam. Ya. Sehingga ya ini menunjukkan kepada kita bahwa yang terpenting dalam dakwah itu adalah doa. Ya, karena sebagian orang dakwah saja. Yang ini kan saya sudah menyampaikan, tapi dia lupa mendoakan orang itu. Ya, maka gandengkan dakwah dengan doa. Ya. Dan ada satu kisah yang disebutkan oleh Ustaz Abu Umar Bashir, ya, yang beliau beri judul Kemuning Senja di Beranda Mekah. Ya, Kemuning Senja di Beranda Mekah. Ya. Ini memberikan pelajaran kepada kita akan bagaimana pentingnya kita sabar dalam berdakwah. Karena Zainab juga, ini kisah Zainab ini intinya bagaimana beliau sabar dalam berdakwah. Ya, sabar menghadapi suami. Ada seorang yang bernama Rafiqah. Ya, ia sudah berhijrah. Ketika selesai sekolah, ia dipaksa menikah oleh orang tuanya
dengan laki-laki yang sangat jauh dari agama. Walaupun dia kaya, bahkan di antara bisnisnya itu bikin hotel. Ya, bikin hotel ini, bikin hotel itu, dan di kota-kota besar. Ya, maka menikah mereka, Rofiqah dan suaminya menjalani kehidupan. Kemudian suatu ketika datanglah temannya Rofiqah main ke rumah. Ya, suaminya ketika itu sedang tertidur. Maka kata temannya Rofiqah, bagaimana kondisi suamimu? Bagaimana pernikahanmu? Apa jawaban Rofiqah? Ya, alhamdulillah suamiku baik. Ya, padahal sejatinya apa? Jauh dari agama. Ya, ya mungkin sholat mungkin ya, tapi masih sangat jauh dari ya Islam yang benar. Padahal Rofiqah ini sudah paham ya Islam yang benar. Maka ketika ditanya bagaimana suamimu, suamiku baik. Ya, namun kata dia, suamiku ini berasal dari keluarga sekuler. Jadi ya seperti itulah. Ya. Namun saya bahagia dengannya. Temannya ini bertanya lagi, oh kalau gitu suamimu suami idaman ya? Iya, suami idaman. Walaupun ya, ya yang namanya suami pasti aja ada kekurangan. Ya. Ya. Namun yang jelas kata beliau, kami memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama ingin berbenah diri. Ya. Maka ya, Rofiqah melanjutkan bahwa suamiku ini adalah orang yang baik. Saya tahu dia orang baik. Ya, namun ibarat mutiara ini masih terhalang oleh lumpur sehingga cahayanya belum terlihat. Apa bukti kebaikannya? Dia mau menikah denganku. Padahal aku adalah orang yang berhijab besar. Ya. Maka ketika itu istrinya Rofiqah menjelaskan kebaikan-kebaikannya dan tidak sadar ternyata suaminya ada di belakang yang mendengarkan pujian-pujian istrinya kepada temannya, sehingga suaminya pun matanya berkaca-kaca. Kemudian ya dari saat itulah dia mendapatkan hidayah dan hijrah secara total. Ya, bagaimana kesabaran seorang istri bisa memberikan hidayah kepada suami. Ini diantara kisah yang ada di zaman sekarang ya. Jadi kalau misalkan suami punya kekurangan ini itu, ya jangan terlalu banyak dikeluhkan ya ibu-ibu ya. Ya dikit-dikit ngeluh di Facebook, dikit-dikit ngeluh di WhatsApp. Suami saya nggak perhatian, suami saya nggak pengertian. Ya. Ini bukan sifat wanita yang baik. Mengeluh itu hanya boleh ditujukan kepada orang yang bisa memberikan solusi. Ya. Maka kita lanjut. Abul As ini adalah seorang laki-laki yang sangat cinta kepada Zainab, istrinya. Walaupun dia musyrik, ya, sehingga mulailah orang-orang musyrik berkata kepada Abul As, wahai Abul As, kenapa kau tidak ceraikan saja istrimu? Ya, dia sudah masuk ke dalam agama yang baru atau yang dikenal oleh mereka dengan istilah sobat. Sobat artinya keluar dari agama nenek moyang. Maka apa jawaban Abul As? Wallahi la ufariqu sahibati wa ma uhibbu annani biha imra'atun min Quraisy. Demi Allah, saya tidak akan pernah berpisah dengannya dan saya tidak akan menggantikan posisinya walaupun dengan wanita apapun dari kalangan Quraisy. Walaupun wanita yang cantik, berkedudukan tinggi, kaya raya, nggak akan saya gantikan Zainab binti Rasulullah SAW. Kira-kira alasannya apa, Pak? Kenapa Abul As tetap ingin bertahan dengan Zainab? Ya, mungkin bisa ditanya. Ya. Silahkan, ada yang tahu mengapa Abul As, yaitu suaminya anak dari Rasulullah SAW, Zainab, tidak ingin berpisah, walaupun Abul As ini tadi tidak mau masuk Islam. Kira-kira saja. Kira-kira saja. Ada. Silakan.
Iya. Apa? Pembuatan hati dari istrinya itu Zainab. Ya, betul. Ya, akhlak, kemuliaan akhlak istrinya Zainab bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Ya. Jadi Apa? tahu. Oh, masya Allah. Ya. Jadi ya, para ibu-ibu harus punya inner beauty. Ya. Terkadang ada yang perempuan cantik tapi akhlaknya buruk, suaminya gak sadar akhirnya cerai. Sebaliknya ada wanita yang biasa saja tapi akhlaknya sangat baik sehingga suaminya betah. Maka kalau seandainya fisik kita biasa-biasa saja, hiasi itu dengan cantik dari dalam. Ya. Jadi kalau seandainya ibu-ibu perhatian supaya wajah jadi glowing, ada yang lebih penting sebenarnya. Jadikan hati Anda glowing juga. Jangan sampai wajah saja glowing, hati cakluk, apa itu cakluk? Gelap, ya. Karena yang namanya akhlak itu akan berpengaruh kepada kebersihan hati. Maka ya, sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkan suaminya ketika dilihat, tidak ketus pembicaraannya, ya, kemudian gerak-geriknya, ya, walaupun tangannya mungil tapi gesit, ya, mudah diperintah oleh suami, ini akan sangat membahagiakan suami. Maka ini yang menyebabkan Abu As tetap bertahan dengan Zainab, kebaikan akhlaknya. Ya. Oleh karenanya, ya, bagi yang belum menikah, carilah laki-laki yang sudah mengaji. Ya. Tapi kalau yang sudah menikah, ya nggak masalah, tetap bertahan. Tapi ini kalau yang belum menikah, maka usahakan cari yang sudah mengaji, terutama perempuan. Kalau laki-laki tidak mesti harus yang sudah mengaji. Cukup terlihat ada tanda-tanda ini wanita bakal ikut saya, itu bisa dia menikah dengan wanita tersebut. Kenapa? Karena laki-laki itu punya kekuatan. Ya, bagi kalau terlihat akhlaknya baik. Makanya kan terkadang sebagian ikhwan kita menikah dengan orang umum. Tapi kata dia, Ustaz, ini akhlaknya baik. Saya yakin dia akan berubah. Ternyata benar. Dan dia menikah, kemudian istrinya ikut dengan suami. Nah, kita lanjutkan kisahnya. Ya. Dan sebelum kita lanjutkan kisah tentang Abu As, ya, mungkin kita ceritakan sedikit tentang kondisi pernikahan Fatimah, Ali, dan yang lainnya. Ya, kondisi pernikahan Fatimah dan Ali itu cukup aman-aman saja. Karena ketika Islam turun, ketika Nabi SAW mulai berdakwah, maka kedua-duanya sudah mulai atau dengan mudahnya masuk ke dalam Islam. Ya, oleh karenanya, ya, kisah mereka itu ya bahagia. Ya, karena memang bahkan sebelumnya itu sudah ada Cidahu dan Cidadi. Apa itu? Ya, Cidada, cinta dalam dada. Cidadi, cinta dalam Cidadi, dalam diam. Dan Cidaha, cinta dalam Hati. hati. Jadi ketika mereka menikah itu lancar, ya. Walaupun ya tetap saja ada kerikil-kerikil. Demikian juga Ruqayyah dan Ummu Kulsum
ini walaupun di awalnya kerikil juga ya, besar bahkan, karena menikah dengan anaknya Abu Lahab. Bayangkan menikah dengan anaknya Abu Lahab. Walaupun secara dunia ya pasti anaknya Abu Lahab ganteng ya. Abu Lahab itu kan kenapa dinamakan Abu Lahab? Karena wajahnya itu bercahaya, ya, ganteng gitu. Nah, ketika Rasulullah SAW memerintahkan anak-anaknya untuk masuk Islam dan mereka masuk Islam, maka Abu Lahab memerintahkan anaknya untuk menceraikan anak-anaknya. Ya, sehingga Ruqayyah dan Ummu Kulsum menjadi janda. Ya, setelah itu Ruqayyah menikah dengan siapa? Utsman bin Affan. Ya, kemudian Ruqayyah sakit, meninggal. Kemudian Utsman menikah dengan siapa? Ummu Kulsum. Sehingga beliau berikan gelar Dzun Nurain. Ya, dua pemilik atau pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, kalau seandainya saya memiliki anak perempuan lagi, saya akan nikahkan kepada Utsman. Kira-kira apa alasannya? Kenapa Utsman menjadi menantu idaman Rasulullah SAW? Sifat apa kira-kira yang ada pada Utsman? Ya, itu buat ibu-ibu mungkin. Oh ya. Ya, sifat apa yang ada pada Utsman yang menyebabkan beliau menjadi menantu idaman Rasulullah SAW? Silahkan sahabat Taman Surga Akhwat, bisa dijatrik nomor Ami Mansur. Yang satu kata saja ya, tidak usah berang panjang. Ada? Belum ada, Ustaz. Belum ya. Dihitung nggak ini? Satu titik-titik. Enggak ya? Apanya, Ustaz? Nggak perlu dihitung ya. Oh, Ada? belum ada, Ustaz. Belum. Oh, ini ada mengetik, Ustaz. Oh ada. Dermawan katanya. Dermawan. Boleh kan? Cuman ada yang lebih tepat lagi, ada jawaban lain? Ada jawaban yang lain? Ada jawaban lain nggak? Ada? Belum, Ustaz. Belum. Bapak ini mau pada jawab ini. Ada. Lagi Ustaz, ini katanya pengusaha kaya kan? Pengusaha. Ya, Belum ada mungkin, Ustaz ya? belum. Yang lebih menonjol dari sifat Utsman itu adalah sifat malu. Sifat malu. Malu. Ya, beliau itu pemalu sehingga Nabi SAW pun mengatakan ala asani min rajulin tastahi minhu malaika, tidakkah aku malu dari orang yang malaikat saja malu kepadanya. Utsman pemalu sehingga orang pun menjadi malu kepada dia. Ya. Satu ketika Rasulullah duduk bersama Abu Bakar. Lututnya pahanya masih agak tersingkap. Kemudian datang Umar masih agak tersingkap. Datang Utsman segera ditutup. Ya, makanya sebagian mengatakan lutut ini bukan aurat. Ya, selama tidak terlihat apa? Paha. Ya. Jadi kalau hanya sekedar masih sampai lutut itu yang masih belum aurat. Allah alam. Ini yang kuat. Walaupun itu perselisihan. Nah, maka ketika datang Utsman, Rasulullah segera. Kenapa? Karena Utsman punya sifat pemalu. Jadi sifat pemalu ini sifat yang mahal ya. Tidak mudah menggombal, tidak mudah menggombal, tidak mudah merayu. Oleh karenanya Nabi Musa rela untuk bekerja 10 tahun dalam rangka menikahi seorang wanita yang memiliki sifat pemalu di negeri Madian itu kan. Ketika Nabi Musa mengambilkan air untuk kedua anak itu, kedua perempuan itu, kemudian ya wajah indah tamshi ala istihya. Setelah dibawakan air, salah satunya datang kepada Nabi Musa sambil malu-malu. Ya, mungkin kalau zaman sekarang itu ditutup gini ya. Akhi, abi ana ngundang antum sambil malu-malu.
Ya, maka sifat inilah yang menjadikan Nabi Musa rela bekerja selama 10 tahun demi untuk menikahi wanita Fir'aun. Ya, jadi sifat mau ini adalah sifat yang baik. Ya, kita kembali ke kisah Zainab bin Abdul As. Abdul As tetap bertahan walaupun sudah dianggap ya istrinya itu sebagai sobat orang yang masuk ke agama baru. Di orang-orang kafir Quraisy ketika itu, kalau ada orang yang masuk ke dalam agama Nabi Muhammad, dia akan mengatakan Saubi'i. Ini orang-orang pengikut agama baru. Demikianlah dari zaman dulu memang orang yang berada dalam kebenaran itu biasa dicemooh. Ya. Maka ya ketika ketulusan cinta Abul As terpancar kepada Zainab, ketika itu mulai diuji kembali, ya, yaitu ya ketika terjadi perang Badar. Ya, ketika terjadi perang Badar, ya, Abdul As ini termasuk orang yang ikut perang. Kebayang adalah suami perang lawan siapa? Ayah. Kebayang ya? Ya, mungkin kita nggak bisa bayangin. Ini ibu-ibu yang bisa bayangin. Suami perang lawan ayah, sama-sama bawa senjata tajam. Gimana perasaan kita? Ya, ini ujian yang sangat berat yang dialami oleh Zainab. Ya, di satu sisi beliau khawatir ayahnya yang terbunuh, di satu sisi khawatir juga suaminya yang terbunuh. Ketika terdengar bahwasanya kaum muslimin yang menang, Zainab bahagia. Namun di sisi lain masih cemas. Ini bagaimana dengan kondisi suami saya? Kemudian terdengar kabar bahwasanya suaminya ditawan oleh kaum muslimin. Maka ketika Rasulullah SAW tahu, beliau berpesan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, berbuat baiklah kalian kepada tawanan ini. Beliau menuju kepada Abul As ya bin Rabi. Ya. Ketika Zainab mendengar suaminya ditawan, apa yang dilakukan? Beliau mencari kalung yang dulu pernah diberikan oleh Khadijah. Ya. Ketika awal menikah dengan Abul As, Khadijah sebagai ibunya pernah memberikan satu kalung yang cukup berharga kepada Zainab. Maka beliau cari. Sebenarnya Abul As ini keluarga yang kaya ya. Bisa saja dia Zainab tinggal bilang ke pihak keluarga Abul As, ini saudara kalian lagi ditawan, tolong tebus. Bisa kan? Tapi Zainab ingin membuktikan ketulusan cintanya. Maka apa yang dilakukan oleh Zainab? Beliau kirimkan kalung pemberian ibunya yang sudah meninggal itu kepada saudaranya Abul As yang bernama Amr bin Rabi'. Ya. Maka berjalanlah Amr bin Rabi' menuju Madinah atau menuju tempat Rasulullah SAW, kemudian memberikan kalung yang dititipkan oleh Zainab. Maka ketika melihat kalung ini, Rasulullah ingat siapa? Istri. Ingat istrinya yang sudah menikah. Subhanallah, ini kalung yang ada pada istriku yang sudah meninggal sekarang datang kepadaku untuk menebus ya nantuku. Jadi ketika itu Rasulullah SAW raqatan syadidah, sangat sedih sekali. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, ya, laha raqatan syadidah. Rasulullah sangat sedih kemudian beliau berkata,
in ra'aitum an tukhriqu laha asiraha wa tarudduha 'alayha alladhi laha qalu na'am. Kata Rasulullah SAW, bagaimana menurut kalian kalau kalung ini kita kembalikan kepada pemiliknya, pada Zainab, dan kita bebaskan Abu As. Tapi ini terserah kalian. Kalau kalian tidak mau, tidak mengapa. Ini lihat bagaimana bijaksananya Rasulullah SAW. Maka apa kata para sahabat? Na'am ya Rasulullah. Baik ya Rasulullah. Ya, apa sih yang membuat engkau? Ya. Maka dibebaskanlah Abu As. Namun setelah dibebaskan, Rasulullah mengatakan, wahai Abu As, engkau sekarang bebas. Namun tolong sampaikan kepada Zainab bahwasanya sekarang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan atau tidak boleh bersama dengan laki-laki yang kafir. Sudah turun ayat. Sehingga tolong nanti Zainab antar ke kota Madinah. Antarkan Zainab ke kota Madinah. Karena sudah tidak lagi denganmu. Maka Abu As kembali ke Mekah. Yang dalam kondisi di satu sisi bahagia karena bebas dari tawanan, di sisi lain sedih karena harus berpisah dengan Zainab. Sampai Abu As ke rumah, kemudian disambut oleh istrinya, berbahagia, alhamdulillah selamat suamiku. Namun apa kata Abu As, pulanglah engkau ke rumah suamimu. Ya. Zainab berkata, kenapa? Karena sekarang engkau sudah tidak boleh lagi hidup denganku, silakan pulang. Ya, maka dengan sedih yang luar biasa, Zainab pun mengikuti perintah Rasulullah SAW. Lihat, ya, cinta sih cinta, tapi ketika bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW, maka beliau dahulukan perintah Rasulullah SAW. Ketika itu, Abdul As berpesan kepada saudaranya Kinanah bin Rabi'. Beliau berpesan, wahai saudaraku, aku tidak akan kuat mengantar istriku, maka tolong kamu yang mengantarkannya. Tolong jaga dia, berlemah lembut kepadanya, jaga darahnya walaupun sampai anak panah yang terakhir. Maksudnya apa anak panah terakhir? Kang Doni, buru panah, titik darah penghabisan. Jaga ya istri saya ini walaupun sampai titik darah penghabisan. Ya, maka diantarlah Zainab oleh Kinanah bin Rabi' Abul As kepada Rasulullah SAW. Sampai ia mengatakan sesungguhnya dia adalah wanita yang tidak akan tergantikan. Ini yang menjadi judul kajian kita. Kata Abul As, sesungguhnya dia wanita yang tak akan tergantikan. Ya. Akhirnya diantarlah oleh Kinanah bin Rabi' Abul As pada Rasulullah SAW, dan ulama bilang apakah mereka itu bercerai atau tidak, atau hanya berpisah saja. Ada yang mengatakan cerai, ada yang mengatakan tidak. Beberapa tahun mereka tidak bertemu, dan beberapa tahun mereka sama-sama bertahan untuk tidak menikah. Abul As tidak menikah, demikian juga Zainab tidak menikah. Kemudian 6 tahun kemudian setelah kejadian itu, Abul As berdagang ke negeri Syam. Ya, Syam itu sekarang Suriah, Palestina, Urdun, Lebanon. Karena memang Abul As ini orang baik, ya, yaitu amanah, sehingga orang-orang Quraisy menitipkan belanjaan untuk dijualkan. Berjalanlah Abul As ke Syam, kemudian dicegat oleh orang-orang kaum muslimin yang mereka meminta ganti rugi dari harta yang mereka tinggalkan di kota Mekah. Ya, kaum muslimin ketika hijrah meninggalkan tanah, rumah, kemudian diambil oleh orang-orang kafir. Maka dicegatlah ya, Abul As ini oleh sebagian kaum muslimin untuk diminta ganti rugi. Ya. Maka ketika itu
Diambillah harta sebanyak 100 unta dari mereka. Namun Abdul As yang ketiga itu sudah tertawan, sempat melarikan diri. Bisa lolos. Ya. Jadi lolos dia. Tapi hartanya diambil. Kemudian Abdul As ketika lolos segera lari ke rumah Zainab di Madinah. Otomatis Zainab kaget. Ini ada suamiku di sini. Kata Abdul As, wahai Zainab, tolong berikan keamanan kepadaku. Sesungguhnya aku demikian dan demikian. Dulu cerita. Ya, maka Zainab di waktu subuhnya setelah selesai sholat, beliau langsung mengeluarkan suara dengan keras. Ini menunjukkan kepada kita bahwa suara wanita itu bukan aurat. Kata Zainab, "Qad ajartu Abdul As bin Rabi'." Saya itu telah memberikan keamanan kepada Abdul As bin Rabi'. Ya. Maka ketika itu yang menawan harta Abdul As adalah Zaid bin Harithah. Maka Rasulullah SAW ketika tahu harta Abdul As diambil oleh Zaid bin Harithah, beliau bersabda, "Inna hadza rajul minna, haitsu qad alimtum." Sesungguhnya kalian tahu Abdul As ini bagian dari diriku. Siapanya ini? Menantu. Fala tuhsinu taruddu alaihi alladhi lahu. Fa in tuhsinu taruddu alaihi alladhi lahu. Kalau kalian mau, tolong kembalikan uang atau hartanya itu yang 100 unta. Fa inna nuhibbu dzalik. Maka para sahabat mengatakan, baik, kami akan menuruti wahai Rasulullah. Wa in adaytum dzalika fa huwa fillahi alladhi afaqa alaikum. Tapi kalau kalian enggak apa-apa, ambil saja unta tersebut. Ya. Maka ketika itu, ya, dikembalikanlah harta Abdul As. Kemudian Rasulullah SAW mengajak Abdul As untuk masuk Islam. Kesempatan ya, Abdul As lagi di kota Madinah, ditawarkan Islam. Oh, mau nggak masuk Islam? Maka apa kata Abdul As? Ya, beliau menjawab dengan ucapan yang luar biasa. Saya tidak mau memulai agama baruku dengan pengkhianatan. Saya tidak mau memulai agama baruku dengan pengkhianatan. Maksudnya apa? Kalau dia masuk Islam sekarang, seolah-olah dia berkhianat kepada orang-orang Quraisy, ingin mengambil harta. Ya, maka jangan kata saya tidak mau memulai agamaku dengan pengkhianatan. Biarkan saya pulang. Akhirnya pulanglah Abdul As kepada Mekah, mengembalikan semua harta kepada orang-orang Quraisy. Ya, beliau berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, bahwasanya apakah ada sisa lain, harta lain yang harus aku tunaikan kepada kalian? Kata mereka, tidak, ya Abdul As, cukup itu. Jazakallah. Ya, semoga Allah membalasmu kebaikan. Faqad wajadnaka fika kariman. Sungguh kami telah melihat engkau itu orang yang jujur dan baik. Maka apa kata Abdul As ketika itu? Setelah dia meyakinkan tidak ada harta lagi mereka, ya, tidak ada urusan harta lagi dengan mereka, Abdul As mengatakan, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa saya tidak Tuhan yang berhak diibadati kecuali hanya Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa ma mana'ani min al-islam 'indahu illa takhawufan an tadhunnu anni innama aradtu akhdha amwalikum. Tidak ada yang menghalangiku untuk masuk ke dalam Islam di sisi Rasulullah kecuali aku khawatir kalian mengira aku ingin berkhianat untuk mengambil harta kalian. Falamma addahu Allah azza wa jalla ilaikum wa faradtu minha aslamtu. Ketika aku sudah menyerahkan semua hartaku, maka aku pun masuk Islam. Ya, lihatlah 3 menit lagi. Lihatlah bagaimana kesabaran Abdul As membuahkan hasil yang luar biasa. Demikian juga kesabaran Zainab membuahkan hasil yang luar biasa. Ya, kesabarannya menjadikan Abdul As masuk ke dalam Islam. Ya.
Namun tidak lama setelah beliau masuk Islam, berkumpul lagi, ya, Zainab sakit dan ya tetap Zainab menjadi wanita yang paling dicintai oleh Abdul As sampai wafatnya. Sehingga Rasulullah SAW memuji Abdul As, "Ankahtu Abdul As bin Rabi', fahaddatsani wa saddaqani, wa wa'adani fa wafani." Aku nikahkan anakku kepada Abdul As, ya, maka dia berjanji kepadaku dan beliau menepati janjinya. Ketika Nabi SAW, "Tolong kamu nanti kalau pulang ke Madinah antar anak saya ke sini ya," itu kan di tempat. Ya. Maka ya setelah itu banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan akan keutamaan Zainab. Ya. Demikian juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang pengurusan jenazah Zainab, dan Rasulullah SAW ketika itu mengatakan, "Hiya khairul banati asabtu aw usibat fiyya." Zainab itu adalah sebaik-baik anakku, banyak sekali musibah-musibah yang menimpanya disebabkan diriku. Ini diantaranya, ya, istrinya atau suaminya ya sampai ya berperang dengan dirinya dan seterusnya. Ini merupakan ya diantara musibah yang menimpa anaknya Zainab. Itu mungkin kurang lebihnya. Jadi intinya, kalau ada di antara antum yang menikah hanya dengan beda manhaj, sabar. Ya. Misalkan istri saya Ustaz, ya, kalau disuruh ini masih susah, sabar. Lihat nih, Zainab menikah dengan Abdul As, bersabar walaupun dalam kondisi kafiran. Ya. Kalau hanya sekedar beda pemahaman, itu hal yang sangat biasa. Oleh karenanya, ya, ini hendaknya menjadi bahan renungan bagi kita. Kita harus sabar menghadapi pasangan kita, dan kita harus sabar dalam mendakwahi keluarga kita dan pasangan kita. Jangan tergesa-gesa. Ya, baru didakwahi sekali dia bilang, ya, "Gus mang kali-kali di mejaan tapi embun wae, Gus belum panggil deui." Berkali-kali saya kasih tahu tapi tetap kayak gitu kan, saya nggak mau ketemu lagi. Ya. Ini dia tidak sabar. Lihat bagaimana Zainab hidup bersama dengan suaminya kafir, yang akhirnya kesabarannya membuahkan hasil, suaminya masuk ke dalam Islam, sehingga ya menjadi suami yang tak tergantikan dan menjadi istri yang tak tergantikan. Wallahu. Baik Ustaz, sebelum ke pertanyaan nanti ke sahabat teman surga, di sini ada akhwat, sudah ada yang bertanya nih ya, satu, dilihat jam juga, mungkin dari Ikhwan satu ya, jadi ada 2 pertanyaan. Oh, ini langsung dulu Ikhwan, oke. Baik, boleh. Kalau wanita nikahi ya nggak boleh. kalau balik itu gimana? Ya, kalau kebalikannya gimana? Boleh nggak laki-laki menikahi wanita kafir? Jawabannya boleh untuk ahli kitab. Ya, ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang masih berpegang teguh dengan agamanya boleh. Ya, secara hukum sih boleh. Tapi kan akhwat kita, akhwat muslimat yang jomblo itu masih banyak. Ya, jadi jangan sampai nikah sama Nasrani sementara akhwat-akhwat kita belum pada nikah. Ya, jadi secara hukum sih boleh-boleh saja. Ya, namun tentu ya memang Nasrani yang masih berpegang teguh dengan agamanya, yang bukan yang jauh, ya, masih berpegang teguh dengan agamanya secara hukum boleh. Yang tidak boleh adalah ketika laki-laki yang kafir. Allah. Baik, di sini juga ada beberapa akhwat yang bertanya, tapi mungkin ini kita pilih yang lebih dulu ya Ustaz ya. Jadi mungkin kalau nanti ada waktu baru bisa dilanjut, tapi ini kalau misalkan tidak ada waktu mungkin mohon maaf, nanti bisa di pertemuan selanjutnya. Terus Ustaz, ada pertanyaan dari akhwat. Ini panjang banget Ustaz. Ya, kita agak cepat bacanya. Bismillah, akhwat izin bertanya,
Ustaz, bagaimana jika suami yang berpoligami namun dia tidak adil dan terbuka pada istri pertama dalam segala hal dan banyak berbohongnya, bahkan berpoligami pun dengan sembunyi-sembunyi. Setelah ketahuan semakin menjadi-jadi yang akhirnya suami tidak berbagi adil dengan istri pertama. Suami lebih condong pada istri mudanya, bahkan sampai 9 bulan suami tidak mau pulang ke istri pertamanya. Bahkan dalam meminta nafkah saja harus mengemis-ngemis, diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran. Hampir setiap komunikasi selalu diwarnai pertengkaran. Nah, pertanyaannya, Ustaz, Ya. apakah istri berdosa jika dia memutuskan menjauh dan memblokir semua komunikasi karena sudah lelah dengan pertengkaran-pertengkarannya dan menjauhi dengan niat ingin keluar dari kezaliman suami? Apa yang harus dilakukan istri? Karena suami juga selalu berkata tidak akan menceraikannya sampai kapanpun. Ya, ini pertanyaan berat ya. Pertama, Anda juga bukan praktisi. Ya, jadi susah kayaknya. Belum ini pertanyaannya sulit. Ya, yang jelas, laki-laki kalau menikah lagi itu harus diketahui oleh istrinya yang pertama. Karena kalau tidak akan terjadi kezaliman seperti ini. Banyak kebohongan-kebohongan, ya. Jadi tidak adil, berat ke sana. Ini efek daripada nikah sembunyi-sembunyi. Maka kalau memang mau gentle, ya, harus menjadi laki-laki yang gentle. Ya. Kalau tidak, maka paling pun jika kalian takut, apa kata Allah? Allah tidak. Ya, kalau takut maka itu sah. Ya, maka bagaimana kondisinya seperti apakah boleh dia mengajukan menjauh gitu ya? Ya, apakah boleh menjauh? Menjauh kalau karena poligaminya tidak boleh. Tidak boleh seorang wanita menjauh karena poligaminya. Kecuali kalau memang di awal misalkan kata perempuannya, kamu kalau menikah saya nggak boleh poligami ya. Ternyata poligami maka itu boleh, halal. Bahkan kalau dia minta batal nikah pun halal. Ya, tapi kalau tidak ada perjanjian itu, kalau dia membatalkan ya karena poligaminya tidak boleh. Tapi kalau dia ingin berpisah karena akhlaknya atau karena nafkahnya tidak diberi, ini yang jadi boleh. Jadi dari sisi lain yang boleh, bukan karena sisi poligaminya. Ya, tidak memberikan nafkah misalkan, ya, atau akhlaknya yang sangat buruk, ya, ini boleh. Ya, sang istri untuk meminta diceraikan. Allah. Mungkin itu ya jawabannya. Insya Allah dirasa cukup ya. Gimana Ustaz? Ini ada satu lagi sih pertanyaan. Boleh. Ada satu lagi. Ada satu lagi ya, ini satu lagi dari Akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat Ustaz, Anda mau bertanya bagaimana menghadapi suami yang suka marah-marah karena hal sepele padahal hubungan Anda LDR Ustaz, dan terkadang komunikasi Anda jadi kurang intens. Kalau bukan Anda yang hubungi beliau duluan, jadi kalau nggak dihubungi duluan tidak akan ngabarin, mungkin seperti itu ya. Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Ya, jadi seperti itu. Ya, menyikapi suami yang marah-marah terus. Ya, nah ini siapa ini? Suaminya ada di sini nggak? Ya, jadi suami nggak boleh marah-marah terus ya. Suami itu harus menjadi orang yang enjoy, orang yang menyamankan. Ya, jangan marah-marah terus. Ya. Karena kalau marah-marah terus, ya bagaimana mau bahagia? Berarti dianya pun tidak bahagia. Orang yang marah-marah terus dia itu tidak bahagia. Ya, maka saran kami kepada sang istri ya bersabar. Kalau cuma marah-marah saja, bagaimana Zainab menghadapi istrinya yang kafir dan menghadapi suaminya kafir? Sabar. Apalagi ini cuma sekedar marah-marah saja. Ya, maka ya harus bersabar. Ya, maka harus bersabar ya. Jadi memang sabar itu solusi semua masalah. Ya, sabar. Ya. Dan Anda dapati ya terkadang ada yang curhat gitu ya, biasa. Itu kenapa? Karena istrinya terlalu berani ke suaminya. Usianya biasanya nggak beda jauh, setahun 2 tahun, sehingga ketika suaminya ini dia pun berani, sampai kadang terjadi berantem, berantem fisik. Ya. Dan diketahui oleh tetangga-tetangganya. Ya, maka ini jelas tidak sehat.
Ya, posisikan istri sebagai istri, kalau ada masukan sampaikan melalui orang lain. Kalaupun mau disampaikan langsung, sampaikan secara ringan. Ya, sebelum tidur, ketika sudah berbaring, sama-sama berbaring, obrolkan. Ada yang mau disampaikan, ada masukan. Jadi sudah pikiran tenang, ya. Kemudian bahasanya pun enak. Insya Allah happy-nya ending. Jadi kalau baru pulang kerja masih capek, masih lapar, ya itu siap-siap saja perang piring. Ya, makanya yang seperti ini piringnya pakai piring seng saja. Pakai piring apa? Pakai piring besi atau piring aluminium, ya, sehingga piring tidak boros di rumah. Allah Taala. Baik ya. Alhamdulillah, semoga terjawab. Dan karena sudah mepet, langsung masuk ke terakhir. Ya. Oh iya, sebelum terakhir mungkin ada yang kehilangan jam. Nah, silakan nanti dihubungi di Teh Kiki atau Umum Mikail ya, yang kehilangan jam. Tadi ada ada info ya. Ustaz, ini kita siapkan 2 pertanyaan, Ustaz. Satu untuk ikhwan, kemudian satu untuk akhwat yang akan mendapatkan hadiah utama, Ustaz. Baik, silakan Ustaz mau memberikan pertanyaan atau baik. Anda sudah mencatat Ustaz tadi yang agak harus diingat nih ya tadi ya. Untuk ikhwan dulu ya, untuk ikhwan. Nah, bahasa Arabnya atau biasa disebut apa orang-orang yang keluar dari agama nenek moyang atau masuk ke agama baru? Tadi ada sebutannya. Ada yang tahu nggak? Sobi? Soba, masya Allah. Baik, apa? Ya, jadi soba ya tadi ya. Jadi istilah dulu zaman dahulu ya. Lalu untuk akhwat satu pertanyaan lagi. Disebut apakah atau gimana ya? Disebut apakah Utsman bin Affan tadi? Bukan sifat apa saya? Iya, sebutan Utsman bin Affan. Karena menikahinya itu nggak apa-apa, dikasih tahu. Ya, disebut apa Utsman bin Affan karena menikahi 2 anaknya Nabi Muhammad SAW. Ini ada yang langsung. Bismillah. Zarmurai. Baik, masya Allah. Alhamdulillah. Untuk yang tadi menjawab dari akhwat, silakan bisa langsung menghubungi Teh Kiki atau Mikail. Tapi Ustaz, mungkin sebelum itu ada kata-kata terakhir ya, Ustaz. Kata-kata maksudnya closing Ustaz. Kata-kata terakhir sebelum berpisah. Closing. Ya. Sejatinya kita dalam berumah tangga perlu sekali yang namanya kesabaran. Ingat, istri kita bukan bidadari dan kita bukan malaikat. Ya, maka pintar-pintarlah mencari kebaikan-kebaikan pasangan kita, jangan pintar mencari kesalahan-kesalahannya. Dan bagi para ibu-ibu, bagi para istri, tampilkanlah inner beauty agar suami semakin betah dengan ibu-ibu sekalian. Jadi jangan sampai kalau sekali ngomong, jarang ngomong ibu-ibu, tapi sekali ngomong ketus, sakit hati suami. Maka ini ya tentu tidak baik. Maka ya bagi yang sudah menikah, bersabar dengan pasangan yang sudah ada. Lihat bagaimana Zainab bertahan, Abdul As bertahan. Bagi yang belum menikah, apa bagi yang belum menikah? Segera menikah. Ya, segera menikah, jemput pasangan terbaiknya. Ya. Dan cari di pagi hari supaya berkah. Allah Ta'ala alam, ya mungkin ini dari anak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Ustaz. Semoga apa yang disampaikan menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat, dan semoga menjadi
pahala juga ya untuk kita karena kita sudah mendengarkan kajian. Baik, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.